Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Lestari di sini. Nah, untuk materi kita pada hari ini mengenai dana pensiun itu adalah kita belajar sambil membaca komik. Nah, saya tahu kalian pasti suka sekali membaca komik. Untuk itu, materi hari ini itu adalah saya membuatkan komik dengan memakai metode komik strip it. Nah, bagaimana sih materi tersebut yang dirangkum dalam sebuah komik? Yuk, kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada tampilan mengenai komik berdasarkan dana pensiun. Nah, kalian bisa membaca komik tersebut bisa sambil tiduran, bisa sambil eh, ngobrol-ngobrol sama teman atau saling mendengar tapi handphone bisa membukanya. Nah, jadi dana pensiun pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu merupakan badan hukum yang mengelola dan menjadikan manfaat pensiun. Nah, apa-apa saja manfaat pensiun itu? Manfaat pensiun itu ada 3. Yang pertama adalah manfaat pensiun normal, di mana pensiun tersebut tidak bekerja lagi pada usia yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pensiun cacat, di mana karyawan atau pegawai tersebut pada saat proses bekerja dia mengalami kecelakaan dan tidak dapat berproduktif kembali. Maka karyawan tersebut dapat menerima tunjangan pensiun karena cacat. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia berarti karyawan atau pegawai tersebut pada saat belum mencapai usia sebelum waktunya, maka dia dapat menerima pensiun. Baik, materi ini kita lanjutkan adalah apa sih manfaat dan jenis daripada dana pensiun tersebut. Nah, manfaat dana pensiun itu ada 3. Yang pertama adalah manfaat dana pensiun normal, di mana dana pensiun normal itu adalah karyawan atau pegawai. Itu adalah dia pensiun pada saat usia yang ditetapkan pada waktunya. Sementara pensiun dipercepat itu pensiun apabila contohnya apabila dia sudah bekerja kurang lebih daripada 10 atau 12 tahun. Nah, dia mengusulkan untuk pensiun dini atau katanya pendi, pensiun dini. Maka dikatakan dia pensiun dipercepat. Nah, yang ketiga adalah pensiun cacat ataupun pensiun meninggal dunia, di mana pada saat dia masih usia yang produktif dan dia mengalami kecelakaan dan dia tidak bisa berproduktif lagi, maka dia bisa pensiun karena cacat. Ataupun sebaliknya, pada saat dia masih proses usia produktif, dia meninggal dunia, maka pekerja tersebut atau karyawan tersebut bisa mendapatkan finansial dan diberikan kepada ahli warisnya selama dia mengumpulkan dananya dari awal dia bekerja sampai pada saat dia mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia. Nah, jenis daripada dana pensiun itu terdiri atas 2. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Itu dia. Nah, di sini kalian harus tahu apa sih itu dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja adalah uang yang dipotong misalnya setiap bulannya dia dipotong 5% untuk dana pensiun. Nah, itu masuk ke tabungan pensiun daripada karyawan tersebut dan dilakukan
sejak awal dia bekerja sampai pada saat usia pensiun. Sementara DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan, bisa saja pihak perusahaan bekerja sama dengan lembaga keuangan, bisa dia berupa bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Itu dia. Nah, kalau dia lembaga keuangan bank, salah satunya adalah banyak sih. Dana pensiun itu bisa dia melalui BTPN, melalui Taspen. Nah, banyak. Taspen tabungan pensiun, terus BTPN bisa bank tabungan negara, ataupun ada yang namanya Mandiri Taspen. Kalau kalian lihat jalan-jalan itu ada Mandiri Taspen. Atau bisa juga dia lembaga keuangan seperti Bank Sumut, Bank BRI, ataupun bank-bank yang ditunjuk oleh atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kita bisa memilih di mana kita akan mengambil uang pensiun tersebut. Itu dia. Baik, kita berlanjut kepada tujuan dan fungsi dana pensiun. Nah, tujuan daripada dana pensiun itu ada tujuan bagi perusahaan ataupun pemberi kerja. Nah, tujuan daripada perusahaan ataupun pemberi kerja itu adalah salah satunya adalah sebagai kewajiban moral perusahaan tersebut yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk loyalitasnya dalam mengabdi di sebuah perusahaan ataupun pada perusahaan-perusahaan swasta, dan ini akan meningkatkan kompetensi pasar tenaga kerja. Dan perusahaan tersebut bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. Terus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat ataupun pemerintah. Itu yang pertama. Nah, tujuan bagi peserta atau karyawan itu apa? Yang pertama adalah bisa memberikan rasa aman pada peserta di masa yang akan datang. Jadi dia tidak capek-capek kerja, dia capek kerja dari awal sampai akhir. Pada saat usia pensiun, dia sudah mendapatkan dana pensiun untuk dia dimanfaatkan di hari tuanya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik lagi, di mana peserta itu akan memiliki tambahan kompensasi itu meskipun baru dapat dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Itu dia. Nah, itu adalah tujuan. Yang ketiga adalah tujuan bagi lembaga pengelola ataupun dana pensiun, yaitu ada di mana mereka bisa mengelola dana pensiun dan memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua adalah bisa membantu dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta penerima dana pensiun. Nah, setelah tujuan, pasti kita akan bercerita fungsi dana pensiun itu seperti apa, kan gitu. Nah, fungsi dana pensiun itu adalah ada dua ya. Ada tiga, 1, 2, 3. Fungsi sebagai dana asuransi, fungsi sebagai dana tabungan, dan fungsi sebagai dana pensiun. Nah, fungsi sebagai dana asuransi itu terdiri atas dua, yaitu fungsi primer asuransi dan fungsi sekunder asuransi. Fungsi primer asuransi itu terdiri atas pengalihan resiko. Yang kedua adalah penghimpunan dana, bisa menghimpun dana. Yang ketiga adalah preminya seimbang. Artinya apa? Membayarnya premi dilakukan oleh masing-masing tertanggung, seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkan kepada si penanggung tersebut. Ya. Nah, fungsi sekunder asuransi itu apa? Fungsinya adalah ekspor terselubung. Sebagai penjualan terselubung komoditas ataupun barang-barang tidak nyata. Yang kedua adalah perangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sarana tabungan investasi dana. Dan yang terakhir adalah sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Itu dia. Nah, fungsi sebagai dana tabungan.
Selain dana asuransi, penyelenggaraan perusahaan dana pensiun memiliki fungsi sebagai dana tabungan. Jadi, pada saat usia senja sudah tidak produktif lagi, maka para pekerja atau karyawan bisa memiliki tabungan melalui uang pensiun yang dikumpulkannya. Setelah itu, fungsi sebagai dana pensiun. Artinya apa? Artinya adalah seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, hasil pengolahannya itu dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun. Sejak bulan pertama dia bekerja sampai mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta ataupun janda ataupun duda peserta. Itu dia fungsinya. Oke, baik. Nah, pasti kalian akan tahu apa-apa saja sih program daripada dana pensiun. Nah, program dana pensiun itu ada dua loh, nak. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti, di mana program pensiun itu memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Nah, keuntungan program pensiun manfaat pasti bagi pemberi kerja, bagi pemberi kerja, yaitu apabila dilihat daripada sudut pemberi kerja itu kinerja investasinya yang lebih baik, maka pemberi kerja atau perusahaan tersebut itu memiliki cukup banyak dana atau investasi untuk membayarkan iuran pensiun kepada karyawan. Itu dia. Terus jadwal iuran tambahan bila ada lebih fleksibel. Itu dia. Nah, kalau dia dari keuntungan program pensiun manfaat pasti bagi peserta, yaitu jumlah manfaat yang akan diterima itu sudah pasti jumlahnya. Terus yang kedua adalah bisa memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama. Jadi nggak pusing-pusing, kerja capek-capek, ada dana pensiun pada saat usia tua. Nah, tapi selain ada keuntungan pasti ada kekurangan. Kekurangan program pensiun manfaat pasti kalau dari sisi pemberi kerja itulah iuran berfluktuasi dan pendanaannya itu tidak stabil. Terus yang kedua, pemberi kerja itu menanggung resiko investasi. Itu kerugiannya. Kerugian yang dari sisi peserta, terus yang pertama adalah manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil. Yang kedua ya manfaat kurang fleksibel. Itu dia. Program dana pensiun. Terus yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Nah, kalau dia program pensiun iuran pasti, dia di mana besaran iuran karyawan atau perusahaan pemberi kerja itu telah ditetapkan. Sementara benefit atau keuntungan yang akan diterima karyawan itu akumulasi iuran itu ditambah dengan hasil pengembangan investasinya. Itu dia. Tapi keuntungannya apa? Keuntungan daripada program pensiun iuran pasti. Keuntungan dari sisi pemberi kerja, pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran. Terus yang kedua adalah tidak ada resiko investasi dan pendanaan stabil. Terus keuntungan PPIP atau program pensiun iuran pasti dari sisi peserta. Itu adalah keuntungan yang pertama, manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar. Terus yang kedua, terlibat dalam memutuskan strategi investasi. Lihat. Nah, ada skema iuran dana pensiun. Di sini saya buatkan contohnya skemanya, dan di situ ada contoh iuran berdasarkan masa kerja. Sudah ada masa kerjanya. Jadi, kita bisa, manfaatnya adalah kita dapat melihat berapa tabungan pensiun kita kalau kita sudah ada berdasarkan masa kerja. Itu kita sudah tahu pada saat kita misalnya usia 56, pada saat usia pensiun, berapa yang kita dapatkan dari uang yang kita capai. Nah, kegunaan daripada dana pensiun secara umum adalah dapat memberikan finansial kepada para pekerja yang telah lanjut usia,
yang dia sudah tidak produktif lagi dan sudah saatnya dia beristirahat dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Nah, berarti kita bisa menikmati hidup di usia senja apabila kalian, anak-anak ibu sekalian, eh, tidak menyia-nyiakan waktu pada saat usia muda kalian. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerjalah dengan hati yang ikhlas, insya Allah pada saat kedepannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Itu dia. Bahagia itu simple. Bahagia itu simple dan berbahagialah kepada orang-orang yang kalian cintai. Baik, mungkin ini adalah penjelasan terakhir saya mengenai dana pensiun dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.